Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur di kesempatan hari ini kembali lagi kita melanjutkan kajian Irsyadul Ibad ya. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian. Sekarang masuk ke bab faslun fi sabri alal masaibi. Sabar menghadapi musibah ya. Kita Indonesia baru harusnya kemarin itu berkabung sebetulnya. Ada beberapa musibah ya. Tak lupa sahabat salam juga kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in dan juga umatnya. Sebelum kita mulai untuk keberkahan, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana ulai nasta'inu sallallahu alaihi wasallam. Ini tema kita faslun fi sabri al-masaib, ini cukup kontekstual sekali ya, cukup kekinian ya. Indonesia kita hari ini dirundung berbagai musibah. Saya masih ingat di tahun 2006 kalau nggak salah ya, antara 2006 itu sudah ada statistik bencana istilahnya itu 1.200 kali bencana ya, baik mikro makro. Sekarang juga demikian ya, menjelang peralihan tahun itu selalu saja ada musibah ya. Kemarin gunung berapi, lalu ada gempa kemarin ya, gempa juga cukup 7,5 katanya. Skala Richter itu cukup besar. Ya mudah-mudahan Indonesia, mobil khusus ya, umat Islam ini dilindungi, dijaga oleh Allah. Dan kalau misalnya musibah ini akibat tangan-tangan manusia, mudah-mudahan umat Islam bisa mencegah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari ya, orang yang ada di perahu ya, yang atas, yang bawah ingin melubangi, yang atas mencegah gitu, sehingga semuanya bisa selamat. Nah ini seandainya Indonesia ini ketahuan sumber masalahnya seperti apa dan umat bisa menyelesaikan sumber masalah itu, insya Allah mudah-mudahan bisa selamat semuanya ya, sehingga tidak ada azab tadi yang merupakan hukuman dari Allah gara-gara kemaksiatan. Apalagi dikaitkan dengan dalil yang kalau zina riba itu sudah meluas, nah maka akan turun siksaannya. Nah itu juga jadi peringatan kemarin kasus viral ya. Lalu setelah kasus viral itu muncul ya, datanglah gunung berapi, gempa, banjir terakhir ya, banjir. Apalagi sekarang musim hujan ini makin tinggi. Bagaimana ini nasib Pulau Jawa di tengah katanya prediksi ilmuwan air laut makin tinggi, sedangkan tanah makin menurun ya. Alam. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Syekhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi. Jadi ada putri Nabi yang mengirim surat kepada beliau atau mengirim informasi. Dalam keterangan disebutnya putri Nabi ini adalah Sayyidah Zainab. Mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW, tad'uhu wa tukhbiru, mengirim utusan kepada Nabi yang intinya mengajak atau mengundang Nabi dan juga memberikan informasi kepada Nabi anna ibnaha fil maut, bahwa cucunya dalam hal ini berarti
cucunya alias putranya Sayyidah Zainab tadi. Nah ini fil maut, jadi sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka Sallam li Rasuli, maka Nabi Muhammad SAW ini membalas kepada utusan tadi yang tadi memberi info itu. Yarji ilaiha fa akhbirha. Kembalilah kepada Sayyidah Zainab tadi itu, fa akhbirha, lalu sampaikan kepadanya, anna lillahi ma akhada. Jadi apa yang diambil itu adalah milik Allah. Walahumma a'ta. Apa yang diberikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya pastilah ada ajalnya ya. Pastilah sudah ditentukan ya, ditentukan ajalin sama tempo tertentu. Ini memang wafat itu dikarenakan azab. Pamurha fal yastabir ya. Pamurha, maka perintahkan anakku itu fal tasbir, untuk bersabar, wal tahtasib, bersabar dan memohon hanya balasan pahala dari Allah. Wal Bukhari, selanjutnya Imam Al-Bukhari yaqulullahu taala. Ini hadis qudsi, berarti di sini menyampaikan mengenai firman Allah taala, mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabattu sofiyatu min ahli dunya sumah tasabahu illa jannah. Mali abdil mu'min, jadi seorang hambaku yang mukmin gitu ya, akan diberikan pahala. Indi jazaun, aku punya pahala bagi dia. Idza qabattu sofiyatu min ahli dunya, ketika diberi pahala, ketika apa? Ketika di sini aku cabut ya, aku wafatkan sofiyahu min ahli dunya, orang yang dia cintai gitu ya, penduduk dunia yang dia cintai, aku wafatkan, aku cabut. Sumah tasabahu, lalu dia sabar mengharap pahala pada Allah. Ilal jannah, pasti Allah berikan surga ya, berikan surga bagi orang yang bersabar. Sabar ketika orang yang dicintainya dari penduduk dunia diwafatkan. Wafi hadisin, dalam sebuah hadis disampaikan, man usiba bi musibatin, siapa yang mengalami musibah, falyadzkur, maka hendaknya ingat, musibatahu bi, sebetulnya musibah yang sebenarnya adalah ketika wafatnya Nabi ya. Fa innaha a'zamul masaib, karena wafatnya Nabi itu adalah musibah yang terbesar. Wa kana al-qadi Husain min akabiri a'immatina, jadi ada Qadi Husain, Hakim Husain ya, Qadi Husain. Beliau termasuk pembesar atau imam ya, imam senior kita, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari rahimahullah. Akhadha min hada qawluhu alladhi aqarruhu alaih. Jadi beliau akhadha min hada qawluhu, jadi beliau menjalankan atau beliau memegang sabda Nabi tadi itu. Jadi beliau pegang sabda Nabi tersebut. Nah, yajibu ala kulli mu'minin. Jadi dari sabda Nabi lah gitu ya, dari sabda Nabi tersebut. Beliau mengambil dari sabda Nabi tersebut yang memang aqarruhu alaih, yang memang diakui tadi itu. Nah, maka beliau istilahnya itu menyatakan, yajibu ala kulli mu'min, setiap mukmin itu harus ya, an yakuna huznuhu, bahwa kesedihannya itu ala firaqin Nabi sallallahu minad dunya aksara minhu ala firaqi abawai gitu. Jadi seorang muslim, seorang mukmin
Nah, seharusnya kesedihannya itu adalah ketika wafatnya Nabi gitu. Ketika berpisahnya Nabi dari dunia itu lebih dia sedihi ya, lebih dia tangisi. Ala firoki abawai ketimbang wafatnya kedua orang tuanya. Jadi kepergian Nabi, jadi seorang mukmin itu harusnya kepergian Nabi itu harus dia lebih tangisi, dia lebih sedih daripada wafatnya kedua orang tuanya. Kama yajibu an yakuna sallam ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malihi. Sebagaimana juga wajib ya seorang mukmin itu agar menjadikan, ini berdasarkan riwayat juga kan, yajibu an yakuna sallam menjadikan Nabi Muhammad sallam ahabba ilaihi, lebih dia cintai min nafsihi dari dirinya sendiri, wa ahli dari keluarganya, wa malihi dari ya apalagi dari hartanya gitu. Nah ini pernyataan dari Qadi Husain ya, dari sabda Nabi itu. Jadi dari sabda Nabi itu beliau berpendapat seperti tadi, sampai-sampai kata beliau ya gitu, an yakuna huznuhu ala firaqi Nabi minad dunya aktsaru minhu ala firaqi abawai gitu. Kesedihan meninggalnya, terpisahnya ya, meninggal dunianya Nabi itu harusnya lebih besar daripada kesedihan ditinggalkan kedua orang tua. Sedih banget ya, kedua orang tua meninggalkan kita juga sedih, apalagi ini harusnya gitu kata Qadi Husain. Karena memang kalau kedua orang tua kita itu menyayangi kita di dunia, tetapi ketika di akhirat ya itu tadi, ternyata yang bisa memberi syafaat kan Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Dan pengakuan kita sebagai hambanya juga itu sangat, bahkan dalam riwayat itu dulu pernah kita baca, dalam riwayat ada bahwa Nabi itu diberi pilihan kan gitu. Mau setengah umatnya masuk surga semua atau diberi syafaat saja gitu. Nah maka lebih memilih syafaat karena syafaat ini lebih bisa menyelamatkan semua gitu ya dalam riwayat itu. Itu kecintaan Nabi itu gitu kepada kita. Padahal tidak mengenal kita. Gitu. Tapi Nabi cintanya lebih mendahului kelahiran kita ya, luar biasa. Wafi akhir dalam riwayat hadis ya, dalam riwayat hadis yang lain, inama sabru, bahwa yang namanya kesabaran inda sodmatil ula itu ketika terjadi benturan yang pertama, ketika terjadi istilahnya itu pas awal kali terjadi bencana itu. Jadi itulah yang disebut dengan sabar, itu di situ posisinya. Ayat nama yuhmadu sabru inda mufajaati musibah. Artinya kesabaran itu dipuji ya. Kesabaran itu terpuji. Jadi sabar yang terpuji itu terjadi kalau terjadi saat setiba-tibanya musibah itu muncul. Namun fima ba'du, sedangkan setelah musibah itu berlalu, fayaqaus sulhu qobaan, ya biasanya kalau musibahnya sudah berlalu ya begitu sudah tidak begitu sedih lagi gitu, sudah biasa lagi. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan seperti itu. Ini penjelasan dari Syekh Zainuddinnya ya. Yang hadisnya adalah yang inama sabru inda sodmatil ula, yang hadisnya. Wa min sama qala yan bagi lil akil. Karenanya di sini disampaikan juga ya, karena itulah qala ini kalau dalam naskah saya disebutnya itu ba'duhum ya, sebagian ulama. Di sini tidak ada ba'dunya, baik yang 4 maksudnya, yaitu referensinya. Dan bagi lil akil, seharusnya bagi seorang yang cerdas, yang punya akal, an yaf'ala binafsihi awwala ayyamin musibah. Jadi dia harus bisa bertindak ya, menangani dirinya pada awal hari terjadinya musibah. Mayaf'aluhu al-ahmaq ba'da khamsati ayamin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang bodoh
setelah 5 hari berlalu dari musibah itu. Jadi seorang berakal itu dia cepat bertindaknya lagi, lebih bisa mengendalikan diri. Kalau orang bodoh itu mengendalikan dirinya, dia lewat lima hari baru bisa mengendalikan dirinya setelah terjadi musibah. Nah, ini menarik ya, pendapat sebagian ulama gitu. Jadi orang berakal itu mampu ketika ada musibah, nah dia bisa mengendalikan diri hari itu juga. Sedangkan orang bodoh baru bisa mengendalikan dirinya setelah 5 hari berlalu musibah itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan bagi akil an yaf'ala min nafsihi awwala ayamin musibah ma yaf'alul akmak ba'da khamsati ayamin. Kalau akhar yang lain, ulama yang lain juga atau riwayat yang lain ini disebutkan inna durba alal fakhidi innal musibati yuhbitul ajro. Jadi memukul-mukul paha ketika adanya musibah itu yuhbitul ajro, menggagalkan pahala ya. Jadi ini mirip mungkin dengan kasus ratapan yang sebelumnya kita bahas. Jadi ketika ada musibah kita jangan melakukan tindakan yang seperti orang kehilangan akal sehat lah gitu. Ini hanya contohnya saja. Inna durba alal fakhir itu mungkin pada masanya termasuk kelakuan orang-orang bodoh ya. Kelakuan orang-orang yang hilang akal ketika ada musibah. Mungkin kalau sekarang tuh kalau sekarang itu kayak upaya bunuh diri misalnya kalau ada musibah, memotong aliran darah tangan kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi ketika terjadi musibah itu ada orang malah dia mukul-mukul pahanya karena mungkin hilang akal sehatnya ya dia, maka bitul ajro, ya pahalanya bakal hilang, tidak ada pahala. Selanjutnya masih di bagian fasun fi sobri al masoib. Selanjutnya adalah ajru sobri ala faqdil walad. Ya ini pernah ya saya mengalami, teman saya mengalami kasus ini ya, luar biasa ini. Ajru sobri, besarnya pahala atau pahala bersabar ala faqdil walad, ketika kehilangan atau wafatnya seorang anak. Jadi seorang yang bersabar ketika anaknya wafat, nah dia dapat pahala. Warwiya fi hadisin, diriwayatkan dalam sebuah hadis. Man qaddama salasatan minal waladi lam yablughul hinsa kanu lahu hisnan minan nar, katanya. Ini man qaddama salasatan minal walad. Jadi kalau dilalui ya, didahului wafat oleh 3 kali anak gitu ya. Jadi kalau ada seseorang didahului wafat oleh 3 orang anaknya, nah maka di sini disampaikan lam yablug al-hinsa, padahal anaknya masih belum balik, maka nulau isna, maka anak itu bakal jadi perisai bagi dirinya minanar, api neraka. Jadi di sini disebutkan 3 itu bukan berarti batas minimal 3, bukan, tapi ini hanya menggambarkan saja kalau dilalui wafat anak, gitu, didahului wafat anak. Jadi bisa jadi zaman dulu 3 itu dianggap 1. Kenapa? Karena anaknya banyak kan itu pada masanya itu. Jadi kalau wafat anak 1 tuh nggak kerasa gitu kan, saking banyak anak. Tapi kalau 3 anak baru kerasa. Beda dengan cerita sekarang. Karena anaknya sedikit-sedikit, ya 1 wafat itu sangat terasa sekali, sangat sedih sekali. Kalau Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, ini berkata, Qadam tu isnain, aku sendiri ini didahului wafat oleh 2 orang anak. Qala ya wasnain,
Iya, kata Nabi itu. Betul, katanya. Dua orang anak itu sama dengan wafatnya 3 orang anak gitu. Jadi bisa melindungi diri menjadi perisai dari apa? Dia Abu Darda ini mungkin agak bertanya ya, apakah dianggap 3 itu tadi batas minimalnya, sedangkan Abu Darda wafat anaknya itu 2. Nah, Qadam tuh isnain. Jadi kalau saya wafat anaknya 2, lalu bagaimana kan gitu. Maka Nabi menjawab, wa isnain, ya betul, 2 juga sama. Jadi 2 juga bisa hisnan minanar, ya, menjaga dari api neraka. Faqala akhor, orang lain, ya sahabat yang lain juga mungkin bertanya pada Nabi, ini Qadam tuh wahidan, tapi kalau aku wafatnya 1, didahului wafat anak 1. Kalau maka Nabi bersabda, wahidan, ya betul, 1 juga sama, bisa melindungi dari ya api neraka ya. Walakin dzalika fi awali sudmati. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, hal tersebut ya, jadi pahala atau keutamaan bisa si anak yang wafat itu menjadi perisai dari api neraka itu, syaratnya adalah fi awali sudmati. Jadi harus kita itu bersabarnya pada saat awal terjadinya musibah, gitu, terjadinya kematian. Jadi ketika ada sahabat misalnya anaknya wafat, lalu pas kejadian hari itu wafat, nah hari itu dia langsung bisa mengendalikan diri, sabar. Nah ini yang dimaksud kanu lahu hisnan minan. Jadi bakal menjadi pelindung dari api neraka itu anak yang tadi, yang kita sabar ketika meninggal dan hari itu juga kita mengendalikan diri. Tapi kalau misalnya anaknya meninggal, gitu ya, hari itu dia nggak bisa mengendalikan dirinya, misalnya. Dia tidak ridho dengan qada Allah. Tapi besoknya ridhonya itu yang kayak begitu tidak termasuk. Karena itu tidak fi awali sudmatin. Jadi itu kesabarannya itu tidak terjadi pada saat awal benturan musibah pertamanya. Tapi hadis muslimin, pada hadis riwayat Imam Muslim, anal atfala da'ami sul jannati ay hujabu abwabiha yatalaqqa ahaduhum abahu au qala abawai fa ya'khudhu bi sawbihi au qala bi yadihi wala yantahi hatta yudkhilahul jannah. Innal atfala, jadi yang namanya anak-anak, anak-anak kecil, dalam hal ini tentu yang dimaksud sebelumnya, riwayat sebelumnya ya, yang meninggal dunia, da'amisul jannah, ya. Apa da'amisul jannah ini? Yaitu hujabu abwabiha, jadi penjaga pintu surga. Ya talaqqa ahaduhum abahu. Nah, nanti anak itu akan menemui ayahnya di situ, ya, akan menemui ayahnya di situ. Al-qala abawai, atau akan menemui kedua orang tuanya di situ. Wa yakhudu bisawbihi, nanti anak itu tersebut yang jadi penjaga surga tadi itu akan memegang ayahnya, ya, akan memegang saub, pakaian si ayahnya itu. Au qala biyadi, atau memegang tangan orang tuanya, ya, ayahnya tadi itu. Falayantahi hatta yudkhilahul jannah. Jadi anak itu tidak berhenti terus menggenggam orang tuanya, baik baju maupun tangannya tadi, sampai orang tuanya itu dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada kawan saya yang lahiran, lalu beliau bersabar, saya lihat luar biasa sabar, padahal anak pertama itu hanya seminggu, ya, seminggu setelah lahiran, lalu bersabar luar biasa. Baik, selanjutnya, wa fi khabari muslimin, pada sebuah khobar atau hadis Muslim anau mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim. Wah, ini kisah populer sebetulnya. Ada 2 hikmah dari riwayat ini biasanya. Kalau para penceramah
menceritakannya ya. Nanti kita lihat ya. Anahu mata Ibnu Abi Tolha min Umi Sulaim. Jadi dalam hadis Imam Muslim tadi, jadi anaknya Abu Tolha, gitu ya. Anaknya Abu Tolha ini wafat ya. Anaknya Abu Tolha ini wafat, yang juga merupakan anaknya dari Ummi Sulaim. Faqalat, lalu Ummu Sulaim ini berkata kepada Abu Tolha, ya. Oh ya, maksudnya bukan kepada Abu Tolhanya ya, tapi ketika wafat anaknya, nah Ummu Sulaim itu menyampaikan kepada halayak, kepada hadirin, la yuhaddisuhu illa ana. Janganlah diceritakan mengenai wafat anaknya ini kecuali saya yang akan menyampaikan. Falamma jaa, lalu ketika Abu Thalha datang, ya, qarabat ilaihi asyahu. Yang ketika itu menjelang atau dekat dengan istilahnya itu makanan ya. Ya, ya jadi qarabat ilaihi asyahu. Jadi Ummu Sulaim mendekatkan hidangan malam kepada Abu Thalha tadi itu, ya, fa'akala wa syarba. Abu Thalha nanti makan dan juga minum seperti biasanya. Suma, lalu tasanna'at selahu ahsana makanat tasanna'u qabla dzalika. Lalu Ummu Sulaim ini gitu ya. Ummu Sulaim ini sebagaimana istri yang salihah memperlakukan perbuatan yang baik gitu ya, yang terbaik, yang baik sekali, ahsan. Oh ya, jadi berbuat yang sangat baik sekali, lebih dari yang biasa beliau lakukan sebelum kejadian gitu ya, sebelum perkara tersebut. Fawaqo abiha, lalu Abu Thalha seperti biasa beliau katakanlah berhubungan dengan Ummu Sulaim. Falamma ra'athu annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Abu Thalha. Nah di sini falamma ra'athu annahu qad syabi'a wa asaba minha. Jadi ketika Abu Thalha kelihatan oleh Ummu Sulaim ini sudah kenyang dari makanan tadi itu, sudah kenyang, wa asaba minha, dan juga sudah puas dengan Ummu Sulaimnya. Qalat, nah Ummu Sulaim ini lalu berkata ya, Ummu Sulaim lalu berkata kepada Abu Thalha, ya Abu Thalha, wahai suamiku Abu Thalha, ara'aita law ana qauman aru ya ariyatahum ala baitin. Gimana pendapat kamu seandainya ada kalangan yang mereka minjam ya, mereka minjam sebuah pinjaman gitu ya dari penghuni rumah. Fatalabu ariyatahum. Gitu. Jadi kalau ada orang, misalnya ada kalangan yang mereka minjemin barang kepada keluarga, kepada suatu keluarga. Dan lalu di sini sampaikan fatalabu ariyatahum. Terus kalangan ini lalu minta mengembalikan pinjamannya. Minta pinjaman tadi itu dikembalikan. Alahum an yamna'uhum, qala lah. Jadi alahum ya, apakah apakah mereka akan dihalangi atau apakah mereka tidak boleh gitu ya, istilahnya tidak boleh meminta haknya, meminta yang sudah dia pinjamkan tadi itu.
Kalau Abu Talha bilang, jawab, ya tentulah, ya tidak. Tidak boleh dicegah, tidak boleh dihalangi untuk mengambil barang yang menjadi milik. Ya. Cerdas sekali ya, ini cerdas sekali. Nah, qalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim berkata, ya, fahtasib, ya, fahtasib ibnaka, fa wadaba, suman tolaqa ila Rasulullah, ya, fa akhbirahu, faqala barakallahu lakum fi lailatikuma. Nah, lalu Ummu Sulaim menceritakan, ya, fahtasib, menceritakan apa yang terjadi kepada Abu Talha itu, ya, menceritakan apa yang terjadi kepada Abu Talha gitu ya. Fahtasib, fahtasib, ya, ibnaka, mintalah pahala, ya, sabar dan berharaplah pahala dari anakmu. Baru dia nyadar, ya, beliau nyadar bahwa beliau marah gitu ya, marah tentu kenapa nggak dibilang dari awal, ya, cuman eh, pikirannya Ummu Sulaim justru berbeda. Jadi suaminya pulang dari berjuang di jalan Allah gitu ya, pulang dari luar rumah. Nah, beliau tidak mau gitu membuat suaminya itu kaget, gitu. Membuat suaminya panik, membuat suaminya sedih. Lalu Muslim itu seperti tadi, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh riwayat. Nah, akhirnya beliau marah, Abu Talha itu Suman tolaka ila Rasulullah, lalu Abu Talha itu berangkat menemui Nabi SAW, Fahbarahu, lalu menceritakan kejadian atau kisah tadi itu mengenai istrinya yang seperti itu. Fakala, malah di sini Nabi akhirnya malah mendoakan. Artinya Nabi ini senang gitu ya. Ya, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Ya, semoga Allah memberkahi malam berdua kalian itu. Gitu. Jadi Nabi tidak marah gitu ya, tidak marah dengan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim tadi. Sampai gitu nih. Ini luar biasa ya ini. Riwayatnya sahih ini, Imam Muslim. Ini kalau diceritakan ke istri kita luar biasa ya. Kalau berani kita nyeritainnya. Riwayat ini luar biasa ya. Ini kalau ditambahin kita sampaikan supaya bisa mengikuti apa namanya, ngikutin teladan dari Muslim ini kan luar biasa. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Zaman sekarang ya agak agak sulit sekali gitu. Biasanya pulang ke rumah ya nanya ini gas mati atau listrik mati atau apa gitu. langsung panik enggak. Jadi suami pulang itu atau bahkan suaminya belum pulang udah nelpon. Nah itu kalau istri-istri zaman sekarang seperti itu ya. Ya maksudnya bukan apa namanya menjelek-jelekan bukan, tapi ya mungkin karena ini ya, karena perkembangan teknologi yang makin cepat jadi akhirnya apa connecting gitu apa kecepatan mengalirkan informasi itu juga mirip dengan istri ke suaminya, cepat juga ngasih info itu ya, kayak udah jaringan mungkin 5G lebih gitu. Di luar udah ngasih info ya. Ya mudah-mudahan istri-istri kita ini seperti Muslim ya, tidak panikan, luar biasa ya. Kisahnya sungguh sungguh penuh teladan ya. Ini karena generasi awal gitu, generasi terbaik ya. Baik, selanjutnya ini ada kisah juga riwayat lagi ini. Riwayatnya aku juga unik juga, cukup unik dan ini penuh dengan hikmah juga ya. Yaitu mengenai aradtu an urgima syaitan. Aku ingin membuat setan menangis gitu. Jadi aku ingin membuat setan kesal ya, menangis atau kesal. Apa maksudnya ini? Bikin setan kesal menangis. Baik, di sini diriwayatkan ya, diriwayatkan Inna Ibna Umar Bohika Inda Dafni Ibni. Jadi Ibnu Umar ini beliau tertawa ketika menguburkan ya jenazah anaknya. Fakilalahu,
Maka ketika itu ada yang heran, lalu bertanya ya, atadhaku ya, atadhaku, maksudnya, atadhaku. Kenapa engkau tertawa? Faqala Ibnu Umar ini menjawab, aratu an urgima syaitan. Aku ingin membuat kesal setan. Bagaimana maksudnya ini membuat kesal setan tadi itu? Jadi membuat kesal setan itu ya. Jadi kalau kita sedih, kalau kita kehilangan akal sehat ketika wafat orang yang dicintai, nah itu setan senang. Ya, karena kita dengan kesedihan yang meratap, yang dalam itu mungkin dianggap setan sebagai orang yang kita ini tidak ridho dengan qada Allah. Tapi kalau kitanya senang, kitanya gembira di sini ya, memang agak ekstrim contohnya di sini. Namanya juga generasi yang luar biasa ya, penuh dengan hikmah. Nah, bahkan sampai tertawa gitu ya Ibnu Umar. Nah, ini jadi kalau bisa mengendalikan diri malah bikin kesal setan. Setan bakal kesal. Jadi ketika ada seorang hamba misalnya ditimpa oleh ujian, lalu seorang hamba ini bersabar, lalu bahkan meridhoi dan penuh dengan husnuzon kepada Allah, itu bikin kesal setan. Karena justru setan itu inginnya ketika kita dapat musibah, nah di saat itulah kita lemah, lalu bisa melemahkan iman kita kepada Allah. Itu tipu daya setan seperti itu. Makanya kejadian apa yang terjadi di viral-viral itu ya, kisah viral. Ya, seorang yang depresi ya gara-gara pacaran akhirnya bunuh diri. Ini contohnya. Itu godaan setan seperti itu. Dibuat sedih, dibuat apa. Ya gara-gara salah juga sih pacarannya. Dalam Islam pacaran kan tidak boleh. Tidak ada. Dalam riwayat kan ada. Jadi obat bagi orang yang saling mencintai itu cuma menikah obatnya. Dalam riwayat itu dikatakan. Waqala Abu Ali Ar-Razi. Nah di sini juga disampaikan oleh Syekh Abu Ali Ar-Razi ya. Syekh Ali Abu Razi ini berkata kepada Sohibtul Fudail ya. Jadi menceritakan Sohibtul Fudail, aku bersahabat dengan Imam Al-Fudail ya, Fudail bin Iyad rahimahullah. Salasina sanatan. Selama 30 tahun. Ma ra'aituhu dohikan. Tapi tidak pernah melihat beliau tertawa. Wala mutabassiman ya, mutabassiman juga tidak melihat Al-Fudail ini tersenyum juga. Wala mustabsiron juga tidak kelihatan gembira. Tidak pernah kelihatan senyum, juga tidak pernah kelihatan gembira. Illa yauma mata ibnahu ya. Illa yauma mata ibnuhu, kecuali pada saat anak Al-Fudail itu meninggal, Aliun ya, yang bernama Ali. Jadi saya Abu Ali Ar-Razi, nah beliau ini berteman dengan Al-Fudail bin Iyad selama 30 tahun. Nah, selama 30 tahun beliau melihat sahabat dan juga gurunya ini kok tidak pernah tertawa ya, tidak pernah tersenyum, tidak pernah bergembira, kecuali pada suatu hari, yaitu ketika Ali anaknya wafat. Nah, baru Al-Fudail ini kelihatan gembira gitu. Nah, gitu ceritanya itu. Fakultu lahu fi dzalika. Lalu saya Abu Ali Ar-Razi ini karena melihat kejadian seperti itu bertanyalah kepada Al-Fudail bin Iyad itu tadi rahimahullah. Faqala Al-Fudail bin Iyad menjawab, "Innallaha ahabba amran fa ahbabtuhu." Gitu. Dan beliau menjawabnya seperti itu. Bahwa Allah itu ya menyukai amran, menyukai perkara tersebut. Innallaha ahabba amran. Jadi Allah menyukai perkara tersebut. Allah menyukai wafatnya anak tersebut. Fa ahbabtuhu. Dan maka tidak ada alasan bagiku, ya pasti aku juga bahagia. Jadi ketika Allah senang dengan anak tersebut, ya innallaha ahabba amran,
Allah senang mencabut anak tersebut, mencabut nyawanya, maka aku pun juga senang dengan kejadian tersebut. Ini eh, teladan dari ulama juga ya. Tadi ada teladan dari sahabat, ini juga teladan dari ulama. Nah itu eh, tadi satu asar dan juga ada satu kaul ulama ya mengenai membuat geram, membuat kesal, membuat jengkel setan. Ya. Caranya adalah kita bahagia ketika mendapat musibah. Masya Allah ya. Kayaknya berat juga ya bagi kita ini. Kita mah kehilangan handphone juga kadang agak pusing juga ya bagi yang pernah kehilangan handphone itu agak pusing gitu, agak saya kehilangan handphone 2 kali ya, gitu ya itu kayak gimana gitu rasanya. Padahal baru handphone, bukan nyawa, bukan apa gitu. Nah itu manusia itu gitu ya, ya Allah. Generasi sahabat dengan para ulama tadi beda ya dengan kita ya, ketika menghadapi musibah. Nah selanjutnya judul judul kisah atau hikayah ini, masuk ibu ya tajama'at ala imra'ati. Jadi mengenai kisah banyaknya musibah ya. Jadi ada nanti itu musibah yang menimpa kepada wanita. Jadi maksud ibu banyaknya musibah tajama'at yang terkumpul ala imrati pada seorang wanita, pada seorang istri ya. Ini ada kisah mengenai seorang istri yang istilahnya itu mengalami 1001 musibah lagi, 1001 kesedihan. Nah, di sini sampaikan wahaka al-Yafi'i an Abil Hasan As-Sarraj qala. Al-Yafi'i ini menghikayatkan ya, menghikayatkan dari Abul Hasan As-Sarraj. Nah, beliau menyampaikan kharajtu hajan ila baitillahil haram. Jadi Syekh Al-Yafi'i ini dapat hikayat dari Syekh Abul Hasan As-Sarraj yang mana beliau menyampaikan kharajtu hajan, saya berangkat haji ila baitillah al-haram, menuju Baitullah al-Haram ya. Baitullah Haram. Nah, fa bainana ketika itu ana atufu. Ketika itu aku tawaf. Ya, fa bainana ana atufu. Nah, ketika aku tawaf, idza bi imra'atin. Nah, ketika itu ada seorang wanita. Qad adha'a ya husnu wajhiha. Wajahnya yang cantik itu bercahaya. Ya, wajahnya yang cantik itu bercahaya. Kata beliau itu. Fakultu wallahi, maka Abul Hasan As-Sarraj ini berkata, wallahi demi Allah, marra'aitu illa yaumi qattu nadaratan husnan misla hadil mar'ati. Demi Allah, marra'aitu, aku belum pernah melihat illa yaumi ya. Aku sehari ya, illa yaumi qattu aku belum pernah sehari pun gitu ya melihat gitu. Kata beliau itu melihat ya nadharatan wa husnan, begitu bersinar dan eloknya ya cantiknya mislah hadil mar'ah, seperti wanita ini gitu ya. Jadi beliau kaget gitu, sangat kaget sekali. Namanya juga ulama manusia gitu ya, ulama juga manusia. Jadi beliau itu sangat kaget sekali. Jadi beliau sampai demi Allah, jadi sehari pun aku belum pernah lihat gitu, yang apa namanya wanita yang begitu cantik ya, begitu cantik, begitu bercahaya seperti wanita ini, kata Abu Hasan As-Sarraj ini. Nah, wa ma dzalika illa liqillatil hammi wal huzni. Nah, ini anggapannya ya, anggapan Abu Hasan As-Sarraj. Beliau beranggapan wa ma dzalika, ya tentu itu illa liqillatil hammi wal huzni.
ya wanita itu bisa wajahnya cantik, berseri gitu ya, rupawan seperti itu, pasti karena dia ini hanya, jadi hidupnya itu jarang sekali mengalami kegelisahan dan kesedihan. Nah kan teori teori kesehatannya kan gitu ya, kalau jarang mengalami kesedihan, jarang mengalami apa namanya, kegelisahan, biasanya wajah nggak akan mengkerut katanya. Nah itu mungkin gitu ya Pak Dokter ya, katanya gitu. Jadi kalau orang senang terus, bahagia terus, itu wajahnya awet muda, gitulah ceritanya. Kalau dalam dunia sekarang. Nah itu kalau Abu Hasan Asy'ari juga sama, seperti beliau menyampaikan tadi seperti itu. Jadi beliau beranggapan bahwa wanita ini begitu cantik karena itu tadi, dia jarang mengalami kegelisahan dan kesedihan. Fasami'at zalika al-kaula minni. Nah, lalu wanita itu mendengar ya celotehan saya itu, ucapan saya itu. Faqalat, lalu membalas ya, membalaslah, kaifa ma kunta ya hadzal rajul gitu ya. Jadi kata wanita tadi, kaifa ma kunta, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan ya? Ya hadzal rajul, wahai laki-laki ini gitu ya. Jadi si wanita ini istilahnya itu eh, menyanggah gitu, menyanggah. Jadi kenapa kamu bisa berkata begitu gitu? Mengapa kamu bisa berkata begitu, wahai seorang pria gitu. Kata wanita tadi gitu. I wallahi, kata wanita ini gitu ya. I wallahi, demi Allah, kata wanita tadi itu. Demi Allah, ini lawasiqatun bil ahzan. Ya, kata wanita tadi, ini sesungguhnya saya lawasiqatun gitu ya. Lawasiqatun. Aku terbebani, lawasiqatun. Aku terbebani bil ahzan, dengan banyaknya kesedihan. Wa maklumatul fuadil bil humumi, kata wanita tadi, wal maklumah gitu ya. Dan juga terluka, maklumatul fuadi, dan hatiku banyak terluka, bil humumi, dengan banyak kegelisahan, wal asjani, dan juga berbagai macam duka cita. Ma yusyrikuni fiha adun, yang seorang pun tidak atau yang seorang pun tentu tidak mengalami itu, tidak sama pengalamannya dengan aku. Jadi ini disanggah ya, katanya wanita cantik ini gara-gara jarang bersedih atau nggak pernah bersedih. Tapi justru dia bilang gitu, lawasiqatun bil azan wa maklumatul fuadi bil humum wal asjan. Justru aku ini terbebani dengan banyak kesedihan dan terluka hatiku dengan banyak kegelisahan dan kesedihan gitu. Terluka dengan berbagai macam kegelisahan dan duka cita tadi. Mayusyrikuni fiha ahadun, yang seorang pun tidak mungkin sama mengalami kejadian yang aku alami gitu istilahnya. Fakultu laha wa kaifa dzalik. Lalu tadi Abu Syarad tadi lalu bertanya akhirnya ke wanita tadi itu, wa kaifa dzalik. Coba bagaimana? Memang ya, kaifa dzalika, bagaimana, apa yang terjadi gitu. Jadi bagaimana atau apa yang terjadi? Qalat, nah ini disampaikan. Qalat, wanita tadi menjawab. Ya, wanita tadi menjawab, dabah zauzi syatan. Suamiku suatu ketika ya menyembelih kambing. Doha biha, untuk berkurban. Walia waladani sogironi yal'abani wa ala sadbi tiflun yarḍa'u.
Jadi beliau, wanita ini bilang, wali ya aku punya waladani. Aku punya dua orang anak. Sogironi yang masih kecil, yal'aban. Yal'aban. Yang keduanya ini sedang ya. Sedangkan katakanlah di tetek saya atau di gendongan saya, di dada saya, itu ada tiflun yarmo, ada anak yang masih menyusui, yang sedang menyusui. Jadi punya bayi. Jadi dia itu punya dua anak, ya dia ada seorang suami yang sedang menyembelih kambing, lalu punya dua orang anak yang sedang bermain-main, dan dia. Fakum tu liasna to'aman. Lalu aku beranjak liasna to'aman, ya, untuk membuat makanan. Jadi suatu ketika si perempuan ini bikin makanannya, bikin makanan. Itu kala ibni al-kabir di Sogir. Nah seketika itu berkata kepada Lisogir, kepada anak kecil, ala urika, ya ala urika, maukah saya perlihatkan kepada engkau kaifa sona'a abi bisati, bagaimana tindakan bapak kita kepada kambing. Nah ini ya, kola bala, anak yang kecil bala, ya mau, ya mau kepada anak yang besar tadi. Nah di sinilah mulai musibah itu ada. Fa'adza'ahu wa dabahu wa kharaja hariban nahwal jabali fa'akalahu dhi'bun. Jadi anak yang besar ini membaringkan adiknya. Jadi ngikutin ayahnya gitu ya. Kalau ibarat sekarang itu kadang-kadang meniru perbuatan orang tua, tapi dia nggak tahu perbuatan itu baik dan buruknya, kan nggak tahu karena nggak punya akal. Dibaringkan lalu disembelih adiknya oleh si kakaknya ini. Si kakaknya akhirnya lari, ya, melarikan diri, mungkin karena panik atau apa, ke arah gunung. Tapi pas di gunung itu dia dimakan oleh serigala, ya, dimakan oleh serigala. Fantolako abuhu. Lalu bapaknya mencari, ya, fitolabihi, berangkat mencari anak yang dimakan oleh serigala tadi. Fadrokahu al-atoshu famata. Tapi bukannya ketemu, yang ada malah bapaknya ini kehausan di tengah jalan lalu meninggal. Alias suaminya meninggal. Jadi baru sampai sini berarti anaknya dua-duanya meninggal, plus suaminya juga meninggal. Jadi anaknya dua-duanya meninggal, suami meninggal. Dalam satu waktu ini kejadiannya. Nah, lalu fawadatu tifla, maka saya si wanita tadi itu, ya, menyimpan si bayi gitu ya, menyimpan si bayi. Wa kharajtu ilal bab, lalu keluar ke pintu, unzur ma fa'ala abu, untuk melihat, istilahnya itu untuk menantikan, ya, hasil dari istrinya, hasil dari suaminya tadi itu. Kan suaminya keluar rumah kan, dia keluar rumah juga si istrinya itu, tapi hanya sampai ke pintu. Jadi ingin melihat bagaimana hasil dari pencarian suaminya, padahal suaminya itu sudah meninggal, ya, meninggal kehausan di tengah perjalanan. Nah, tidak berhenti sampai di situ musibahnya, bencananya itu, ya. Fadda batiflu, nasi anak ini merangkak ilal burmati, yang merangkak ke, katakanlah, burma, ya, wadah, merangkak kepada sebuah wadah, wahya alanar, gitu ya, yang dipanaskan di atas api. Fa'al kok yadahu fiha wasubaha ala nafsi wahya tugli, fantasaro lahmuhu an azmihi. Nah si bayi ini akhirnya fa'al kok yadahu, ya, akhirnya si bayi ini menggapaikan tangannya, wasubaha, gitu ya, menggapaikan tangannya kepada tadi, ya, wadah yang dipanaskan di atas, ya, periuk, ya, periuk atau wadah yang dipanaskan di atas api. Jadi si anak kecil ini kalau bahasa kitanya ngerawel, ya, ngerawel wadah tadi, gitu ya, wasubaha ala nafsi, lalu tumpahlah si wadah tadi itu isinya kepada si bayi tadi, wahya tugli, gitu ya. Nah, dan apa namanya, si wadah tadi itu tugli, dalam kondisi sedang bergolak, ya, bergolak panas. Fantasarolahmu, maka daging si anak ini berceceran,
an azmihi ya. Jadi daging si anak ini berceceran alias terlepas dari tulangnya. Ya maksudnya kena kena material panas gitu ya sampai melepuh sampai si dagingnya itu lepas dari tulang. Nah ini jadi akhirnya 3 anaknya meninggal, suaminya juga meninggal, gitu ya. Nggak sampai di situ coba ini kisahnya. Fabalagha dzalika ibnatan li. Maka cerita itu sampailah kepada anak perempuan, gitu ya. Jadi dia juga punya anak perempuan yang sudah menikah ceritanya. Kanat indah zauziha, yang dia sudah menikah atau dia ada di sisi suaminya. Faromat binafsiha ilal ardi. Nah, lalu seketika itu dirinya terjatuh ke tanah. Fawaqa'at ajalaha, lalu berbarengan dengan ajal dari si anak perempuan yang sudah menikah dari si wanita tadi itu. Jadi anak yang 3 meninggal, lalu anak yang sedang menikah juga ini meninggal juga. Fa'abrodani ad-dahru min bainihi. Ya. Lalu aku merasa sendirian. Ya. Jadi aku istilahnya itu selamanya menjadi sendiri. Karena tidak ada keberadaan mereka semua. Ya fa'abrodani ya fa'afrodania ad-dahru min bainihi. Jadi semuanya pergi selamanya meninggalkan diriku, gitu istilahnya. Fakultu laha, lalu Syekh Abdul Hasan As-Sarraj ini berkata kepada wanita tadi, fakaifa sabruki ala hadil masaibi, ya, ala hadil masaibil azimah. Bagaimana caranya Anda bisa bersabar dengan musibah yang besar yang menimpa Anda? Bagaimana? Gitu. Bingung ya, luar biasa. Syekh Abdul Hasan As-Sarraj ini seorang ulama sampai bingung nih. Bagaimana? Ya, bagaimana Anda bisa bersabar menghadapi musibah yang besar seperti itu? Fakalat wanita itu menjawab, "Mamin ahadin mayaza sobro wal jaza'a illa wajada bainahuma min hajan mutafawitan." Jadi wanita ini berkata, "Mamin ahadin," gitu ya. "Mamin ahadin mayaza sobro wal jaza'a." Jadi tidak ada seorang pun bisa membedakan. Tidak seorang pun mampu membedakan mana yang disebut sabar, mana yang disebut kesedihan, ya. Mana yang disebut sabar dan mana yang disebut dengan kesedihan yang mendalam. Illa, kecuali wajada bainahuma, kecuali seseorang itu menemukan di antara kesabaran dan kesedihan yang keterlaluan tadi itu minhajan mutafawitan, yaitu sebuah tuntunan yang bisa membedakan. Jadi dia intinya bilang bahwa memang kenyataannya harus ada kriteria, gitu. Harus ada kriteria. Harus ada sebuah tuntunan tertentu yang bisa membedakan mana dia sabar dan mana dia itu berkeluh kesah. Gitu. Jadi harus ada sebuah parameter, harus ada sebuah tuntunan, kata beliau. Nah, maka beliau jawab sendiri, ya, fa'ama sobru. Nah, jadi tuntunan atau misalnya yang namanya kesabaran. Nah, jadi kalau kita ingin tahu mana sabar, mana keluh kesahnya, nah, fa'ama sobru. Nah, maka yang namanya kesabaran itu adalah bihusnil alanya. Famahmudul akibah. Jadi yang namanya sabar itu bilhusnil amal alania. Jadi kesabaran seseorang itu bihusnil alania dengan cara ya memperlihatkan penampilan terbaiknya. Jadi ketika menghadapi musibah, raut air mukanya itu harus dalam kondisi terbaik. Yaitu dalam kondisi segar bugar gitu ya, dalam kondisi. Jadi jangan sampai ketika ada musibah raut muka, kondisi badan itu malah kelihatan gitu. Raut muka pucat, tubuh lusuh misalnya.
Nah ini katanya jangan seperti itu, intinya gitu. Jadi sabar itu, kata beliau itu, kata wanita tadi itu, bihusni alania. Harusnya gitu. Yang namanya sabar itu dengan cara apa? Memperlihatkan kondisi yang maksimal, kondisi yang prima. Wa mahamudul akibah gitu. Maka nanti hasilnya pun akan baik gitu. Fa amal jazau, sedangkan yang namanya keluh kesah, kesedihan yang berlarut-larut ya. Fa sahibuhu ghairu muawwadin. Yang namanya keluh kesah, maka orang yang keluh kesah yang dia keluh kesah tak berkesudahan, ya tentu ghairu muawwadin. Tidak akan bisa menggantikan yang sudah terjadi gitu, kata dia. Nah, ini istilah tadi itu minhajan mutafawitan ya. Jadi tuntunan untuk mampu membedakan kesabaran dan keluh kesah yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau sabar itu bihusnil alania, dengan penampilan terbaik ya. Dengan penampilan yang terbaik. Sedangkan kesedihan ya itu adalah keluh kesah yang sebetulnya tidak berfaedah sedikit pun, karena tidak akan kembali, yang disedihkannya itu tidak akan kembali. Yang dikata wanita tadi mengajarkan gitu ya kepada ulama, mobil khusus tadi pada Syekh Abdul Hasan Al-Sarraj dan juga kepada kita. Ini coba, ini bukan sinetron gitu ya, ini kisah. Kalau sinetron kan bohong, dibuat-buat. Kalau ini luar biasa ya. Ini asli ya. Sinetron aja yang dibuat-buat pasti sedih-sedihan gitu. Kalau ini asli kayak gitu. Sang wanita itu tadi malah mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran yang berharga. Bahwa ternyata keluh kesah ya tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Sedangkan di husnil alaniyah, nah justru akibatnya bagus gitu. Jadi dihadapi dengan penampilan terbaiknya, nah itu malah hasilnya bagus, yaitu kesabaran tadi itu. Makanya tadi ya, akhirnya apa? Akhirnya meskipun mengalami 1001 musibah, nah ternyata itu tadi wajahnya tetap berseri, wanita tadi itu ya, wajahnya tetap cantik. Sebagaimana di kisah awal dianggap ini wanita kayaknya banyak perawatan dan jarang bersedih kan gitu, kata istilahnya dia, kata kalau istilah sekarang kata Abu Syarad ya, saya Abu Syarad Al Hasan ini, Abu Hasan As Syarad maksudnya. Baik, selanjutnya hikayat selanjutnya A'dhamul amali fil mizani ya faqdul wildani. Jadi mengenai A'dhamul amal, bahwa amal yang paling besar fil mizan, yang itu di dalam timbangan al-mizan, adalah faqdul wildan, kehilangan dua anak. Ini kisah ya, ini kisah judul. Jadi kehilangan anak ini dianggap sebagai katakanlah a'dhamul a'mal fil mizan. Jadi amal yang besar ketika ditimbang oleh al-mizan tadi itu. Wa hukiya an ba'di masyayikh, dikisahkan dari sebagian masyayikh, para guru kami, kata mu'alif ya, annahu ra'a Sufyan as-Sauri fil manam. Jadi di antara para syekh, para guru ini pernah melihat atau pernah bermimpi, istilahnya itu bertemu dengan Imam Sufyan as-Sauri saat sudah wafat. Ketika Sufyan as-Sauri sudah wafat, ini ada sebagian ulama yang melihat beliau di mimpinya. Faqala lahu kaifa ra'aital maut. Lalu ya, salah seorang syekh, salah seorang guru tadi itu bertanya. Salah seorang syekh itu bertanya kepada Imam Sufyan as-Sauri. Faqala lahu kaifa ra'aital maut. Bagaimana pandangan Anda mengenai kematian? Faqala, maka Imam Sufyan as-Sauri menjawab, amal mautu, yang namanya kematian, fala tas'al an uzmati ya, an uzmati atau an azumati.
mengenai kematian itu jangan engkau tanyakan bagaimana azumati wa uzmati atau wasyiddati, mengenai kengerian, ya, kengerian kematian itu engkau nggak usah tanyakan itu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Faqala, lalu Syekh itu bertanya lagi, ay amali wajadahu anfa. Lalu kalau begitu amal apa yang engkau temukan saat sudah wafat yang paling bermanfaat? Apa amal yang paling bermanfaat? Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, kul amalin solihin anfa'u. Sebetulnya setiap amal yang solih itu pasti bermanfaat. Walakin nani, tapi saya ini najautu minal hisabi. Aku bisa selamat dari hisab, ya, bistirja'i, yaitu dengan dengan melafalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau itu. Wa sobri inna musibati waladin li mata. Beliau mengucapkan istirja dan juga beliau pun sabar, ya. Beliau pun sabar ketika putranya wafat alias meninggal dunia, ya. Faqala subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala, bentar. Ya, kembali lagi tadi. Jadi beliau bilang bahwa beristirja, ya. Nah, beliau bilang dengan selamat dengan cara istirja, dengan ini wanajun, wasobri, dan juga saya bersabar, inna musibati waladin li mata. Ketika anaknya wafat, ya, sabar ketika anaknya wafat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ansaita waqad qabidtu samrata fuadika. Engkau melupakan, padahal aku sudah mengambil buah hatimu, gitu, ya. Ya, engkau istilahnya itu melupakan, gitu, ya. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, atau Allah berfirman, berkalam kepada Sufyan Ats-Tsauri tadi itu, an-nasita, ya. An-nasita, apakah Anda lupa, apakah engkau lupa? Waqad qabidtu samrata fuadika. Aku sudah cabut buah hatimu. Ya, apakah kamu sudah lupa yang mana aku cabut nyawa buah hatimu. Aku cabut buah hatimu. Aku wafatkan buah hatimu, ya. Fastarja'ta, maka engkau menyebut la ilaha illallah, menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Wa hamidati, ya, wa hamidati, ya. Istirja, setelah istirja ini wa hamidatani, ya. Lalu malah memuji, ya, malah memuji aku, memuji Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, ketika wafat anaknya itu. Nah, maka Allah bilang, idhab faqad ghafartu laka sayiatika. Pergilah kamu, ya, alias tinggalkan hisab ini, gitu, ya. Jadi tidak dihisab. Yang tadi disampaikan, nah, jauh selamat dari hisab itu kayak tadi. Karena beliau istirja, ini lewat kedua, muji Allah. Maka Allah ini menyampaikan, idhab, pergilah dari hisab ini, faqad ghafartu laka sayiatika wa dha'aftu, ya, hasanatika, pahala-pahalamu aku sudah lipat gandakan. Nah, warfa'tu darajatika, kedudukanmu juga aku sudah tinggikan. Ya. Nah, ini Ats-Tsauri itu tadi. Kisahnya seperti itu, ya. Jadi ini mengenai Sufyan Ats-Tsauri yang beliau ini bersabar. Beliau bersabar ketika mendapati anaknya meninggal. Tapi ternyata bukan cuma bersabar, beliau pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan memuji Allah dengan wafatnya anaknya itu. Ya, kalau kita sekarang ada yang meninggal ngucapin alhamdulillah, waduh, itu bisa dimusuhin sekampung, gitu. Bisa dimarahin, ya. Termasuk juga mungkin kalau Sohibul Bait itu ada yang meninggal, ya,
Ada sebuah keluarga yang mungkin ada anggota keluarga meninggal, dia mengucap la ilaha illallah, dia mungkin tidak menangis, gitu ya, tidak menangis. Ya hati sedih, tapi kan tidak selamanya hati sedih itu mata menangis. Penampilan terbaik, tidak lusuh, tidak pucat, gitu ya. Makanya dalam Islam itu kemarin kan kita sudah bahas, pakai syabubil kufar, ya. Orang-orang kafir kan kalau ada yang meninggal pakai hitam, gitu. Kita harusnya nggak boleh sebetulnya. Penampilan terbaik kita saja biasa seperti apa ketika ada yang meninggal. Istirja, ini sambil alhamdulillah, waduh itu langsung ramai, langsung jadi langsung jadi perbincangan nih. Itu lihat ada sebuah keluarga aneh, anggota keluarganya meninggal tapi yang ditinggalkan malah bahagia. Pasti langsung diusut itu. Langsung diusut itu, jangan-jangan meninggal gara-gara apa namanya, diracun sama yang ketawa tadi, yang apa, yang bahagia itu. Kan rame ya di kita itu. Tapi lihat ini yang bisa dilakukan oleh ulama kan gitu. Di dalam kisah ini tadi Sufyan As-Sauri seperti Ghafarallahu sayiatina, mudah-mudahan Allah, ini mu'alif ya menyampaikan doanya pada kita. Ghafarallahu sayiatina, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa do'afa hasanatika, ya, wa do'afa hasanatina, mudah-mudahan pahala kebaikan kita dilipat gandakan. Wa rafa'a darajatina, mudah-mudahan kedudukan kita pun ditinggikan. Amin ya Allah. Khotimah, nah, penutup ya. Penutup tapi masih panjang sedikit lagi. Ini fima yuqalu indal musibah. Nah, selanjutnya penutup di sini sampaikan fima yuqalu indal musibah. Jadi ucapan atau doa saat mendapatkan musibah. Qala ashabuna wa ghairuhum, para ulama dan juga para ulama mazhab kami dan juga mazhab yang lain ini menyampaikan, ya, yata'akadu liman ubtulina, ya, yata'akadu liman ubtulia bimusibatin, dianjurkan, ya, sangat ditekankan sekali, sangat dianjurkan bagi orang yang ditimpa dengan musibah, dengan ujian, ya, bimayitin au dengan kematian, au fi nafsihi, atau musibah yang menimpa dirinya, au ahlihi, atau musibah yang menimpa keluarganya, au malihi, atau musibah yang menimpa hartanya, ya, wa in khafats, meskipun musibah tersebut ringan, an yuksiro, hendaknya banyak menyebut, banyak mengucap atau banyak berdoa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah, gitu ya. Allahumma ajirni fi musibati wahlif alayya khairan minha. Nah, ini doanya seperti tadi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni, ya Allah, berilah pahala saya fi musibati, karena musibah ini, wa akhlif alayya khairan minha, gitu ya. Dan berilah ganti kebaikan, ya, yang lebih baik dari itu. Nah, ini doanya, ini lawan rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khairan minha. Nanti kita coba doanya dituliskan ya di grup ya. Nah, 5 wa'adallahu ta'ala man qala dzalika bi anna alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa innahum humul muhtadun, ya. Jadi nah, jadi disampaikan di sini, ini sesuai apa yang Allah janjikan bagi siapa yang mengucapkan doa tersebut, ya, dia akan mendapatkan keberkahan, gitu ya. Ini dalam Quran ada, ya, dalam Quran nih, bi'anna alaihim shalawatin min rabbihim wa rahmatun wa anhumul muhtadun, gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan, katakanlah di sini, keberkahan, juga rahmat min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatan, dan juga mendapat rahmat, wa innahum, dan mereka ini mendapat muhtadun, petunjuk.
Jadi mereka ini mendapatkan salawat keberkahan, maksud barokah. Ya, salawat ini maksudnya barokah. Litarji. Nah, kenapa mereka mendapatkan keberkahan dan juga rahmat dan mereka pun termasuk dianggap orang yang dapat petunjuk? Nah, litarji karena mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Litarji aulil jannati was sawabi. Atau bisa jadi karena itu tadi dikarenakan mendapatkan surga. Jadi mengucapkan istirja, gitu ya, mengucapkan istirja atau juga meraih pahala dan surga tadi. Jadi muhtadun, anahum muhtadun, muhtadun. Jadi maksud bahwa mereka ini mendapat petunjuk, itu tadi. Dikarenakan apa? Karena mereka beristirja, mendapat petunjuk, atau juga dikarenakan mereka sudah memperoleh surga dan pahala. Oleh khabari Muslim dan berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, inna man qala dzalika ajarahullahu wa akhlafa lahu khairan. Siapa yang berkata demikian, ya. Jadi siapa yang mengucapkan doa tersebut, maka Allah memberikannya pahala dan juga memberikan ganti yang lebih baik. Doa yang tadi sebelumnya. Yang tadi ya, yang Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khairan. Wa Ahmad, dan juga di sini ada Imam Ahmad meriwayatkan hadis, "Mamin muslimin wala muslimatin." Ya, tiada seorang muslim ataupun seorang muslimah musibah bi musibatin yang dia tertimpa musibah, fayad kuruha, gitu ya. Lalu dia ingat musibah tersebut. Wa intola ahduha, meskipun waktunya sudah berlalu lama. Fayastarji'u, lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un illa jajadallahu lahu inda dzalika. Pasti Allah perbaharui baginya, ya, perbaharui pahala baginya ketika dia mengucapkan itu. Fa'atahu misla ajriha yauma usiba, maka dia diberi pahala sebagaimana pahala saat hari dia tertimpa musibah. Jadi seorang muslim atau muslimah yang dia pernah tertimpa musibah di masa yang agak lewat misalnya, lalu dia ingat lagi musibah itu, dibarengi dengan istirja. Dia ingat, namun dibarengi dengan keikhlasan dan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana dulu dia dapat pahala sabar pada saat musibah itu. Jadi tadi misalnya kita ingat pernah hilang handphone, lalu kita ingat hilang handphone, lalu kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Atau kita tambah dengan doa tadi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khairan minha. Nah, mudah-mudahan kita dapat pahala. Waqala Ibnu Jubair, selanjutnya juga di sini ada Ibnu Jubair ini berkata, laqad u'tiyat hadil ummah. Jadi kata beliau, laqad u'tiyat hadil ummah. Umat ini betul-betul diberikan, ya. Betul-betul diberikan. Laqad u'tiyat hadil ummah inda musibah. Jadi umat ini katakanlah diberikan saat terjadi musibah, malam yuk tahu, ya, yang belum pernah diberikan baruhum selain umat ini, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu ya istirja tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menurut Ibnu Zubair, ya, umat Muhammad SAW sekarang ini ya diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada umat yang lain dikala mengalami musibah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini adalah berarti ini termasuk syariat kita, ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu berarti memang syariat Islam. Sebelumnya belum ada syariat seperti ini ketika mendapat musibah pada kondisi umat-umat Nabi sebelumnya. Walau utuhu, gitu ya. Nah, di sini dilanjutkan lagi. Walau utuhu, seandainya umat sebelumnya ini, ya, menerima, diberikan ucapan tadi itu, laqalahu Ya'qub alaihissalam,
Ya, maka Nabi Yakub pasti akan mengucapkan walam yakul, dan beliau tidak akan mengucapkan ya asafan ala Yusufa, gitu ya. Tidak akan mengucapkan kata-kata tadi ya asafan ala Yusufa, gitu. Dalam Quran ya, ini ayat surat Yusuf ya, surat Yusuf. Jadi dalam surat Yusuf itu didokumentasikan mengenai katakanlah kesedihan dari Yakub alaihissalam ya. Ketika Yusufnya tidak ada, beliau mengatakannya tidak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi malah ya asyafa ala Yusufa, mengucapkan seperti itu. Jadi seandainya ya itu tadi, ini yang menunjukkan syariat kita. Syariat sebelumnya nggak dikasih ini, beruntung. Berarti kita umat Nabi Muhammad termasuk umat yang beruntung dengan adanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir ini doa dari mu'alif rahimahullah. Mu'alif menyampaikan Ja'alanallahu ma'as sabirin fid dharra'i wasyakirin fis sarra'i. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar dikala mendapatkan kesulitan. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang bersyukur dikala mendapat kebahagiaan. Gitu ya, itu khotimah dari pasal ya mengenai tadi itu, yaitu pasal mengenai fisobri halal masyarakat. Baik, itu yang bisa Fakir sampaikan di kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.